Sik. Nang Surabaya no pasar Blauran, nang pasar Blauran tukune bantal. Sadurunge awak dhewe ape kenalan, nek wis kenalan cek padha kenal. Asik. Nah, selamat datang di video tutorial seni budaya Create yang ditujukan untuk para pelajar dan pengajar di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami tim Create. Saya Lina, ada Kak Ainur, ada Kak Sumi, ada Kak Leli, ada Kak Rama, ada Kak Dian, dan ada Kak Cakra. Dalam setiap edisinya, kami akan mengajak teman-teman pelajar serta rekan-rekan pengajar untuk mengenal teknik-teknik seni rupa yang kami kombinasikan dengan seni dan objek yang terinspirasi dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, akan dilanjutkan oleh rekan kami, Kak Regina. Halo semua, saya mau memberikan informasi tambahan ya. Semua teknik seni rupa yang kami tampilkan akan diperlengkapi dengan panduan bagi para pengajar untuk dapat memantik diskusi tentang keragaman, toleransi, inklusi, dan juga pluralisme dengan para siswa agar dapat diterapkan di kelas masing-masing. Nah, mau tahu seperti apa kegiatannya? Ikuti sampai selesai ya. Nah, pada edisi ini kami akan mengajak teman-teman untuk membuat sketsa melalui kegiatan Still Life Drawing dengan menggunakan benda-benda yang menjadi ciri khas dari Jawa Timur. Still Life Drawing adalah menggambar dengan meniru semirip mungkin bentuk objek dari alam atau objek benda yang sebenarnya, sehingga hanya boleh menggambar benda yang kita lihat dan tidak boleh menambahkan atau mengurangi objeknya saat kita menggambar. Tujuan dari kegiatan ini agar setiap siswa dapat memiliki hasil gambar yang berbeda dari benda yang sama. Hal ini dapat terjadi karena sudut pandang setiap orang yang berbeda sesuai dengan posisi duduk mereka masing-masing. Setelah menggambar, siswa diajak untuk berdiskusi agar siswa mampu memahami hubungan kegiatan yang mereka gambar dengan konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, bahwa posisi duduk setiap orang bisa mempengaruhi sudut pandang individu sehingga hasil gambarnya pun berbeda. Jika dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda, bukan? Nah, hal tersebutlah yang mendasari sikap dan keputusan setiap orang yang berbeda-beda pula. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas, penghapus, pensil, dan teman-teman juga bisa menggunakan jenis pensil lainnya ya. Kemudian, benda untuk menggambar yaitu satu objek dengan unsur budaya daerah. Kami menggunakan celengan ayam, uang 5.000, tumbuhan, dan alas berbentuk anyaman. Nah, sekarang kami akan menjelaskan panduan untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian untuk melakukan kegiatan Still Life Drawing. Pertama, susunlah sedemikian rupa benda-benda ini agar dapat terlihat berbeda dari berbagai sudut pandang. Kemudian, minta siswa duduk melingkar benda agar setiap peserta dapat melihat benda dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian, minta siswa menggambar benda di hadapan mereka masing-masing. Setelah itu, Bapak dan Ibu dapat melanjutkannya dengan diskusi dengan siswa tentang gambar yang mereka buat setelahnya. Untuk mempermudah siswa dalam menggambar, kita bisa memberikan informasi tentang teknik menggambar Still Life Drawing dari salah satu sisi. Langkah pertama, membuat sketsa dasar sisi objek yang ditampilkan.
Setelah sketsa selesai, langkah selanjutnya yaitu dengan mengaplikasikan teknik arsir dilakukan dengan cara menggoreskan pensil atau alat tulis lainnya secara arsir dan saling menyilang. Hal ini bertujuan agar model yang digambar memiliki pencahayaan yang serupa. Celengan memiliki sejarah panjang, yaitu merupakan benda yang terbuat dari keramik dan telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit abad 14. Di Trowulan, Jawa Timur, Indonesia, sebuah celengan babi ditemukan dengan bahan dasar terakota. Nah, istilah celengan dalam bahasa Jawa diambil dari kata celeng, yang berarti babi hutan. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menamai pidgebang. Bentuk celengan yang paling banyak ditemui khususnya di Indonesia adalah celengan yang berbentuk ayam. Celengan ini menyimbolkan bahwa hewan tersebut kerap bangun dan berkokok di pagi hari menjelang subuh tiba. Karena ada pepatah yang mengatakan, jangan bangun siang-siang, nanti rezekinya dipatok ayam. Setelah menggambar selesai, Bapak dan Ibu guru bisa mengajak siswa untuk berdiskusi agar siswa dapat menghubungkan kegiatan still life drawing dengan kehidupan sehari-hari dan dapat memantik diskusi tentang perbedaan sudut pandang. Langkah pertama, bisa melemparkan pertanyaan pembukaan sebagai berikut. Pertanyaannya, 1. Sebutkan posisi duduk kamu dan benda apa yang kamu lihat dan kamu gambar. 2. Ada berapa benda yang kamu gambar dan sebutkan nama benda-benda tersebut dan apakah fungsi dari benda-benda tersebut. 3. Mengapa setiap orang bisa menggambar benda yang berbeda padahal benda yang digambar sama. 4. Apa saja yang mempengaruhi perbedaan gambar setiap orang? Pada tahap ini, peserta harus mampu menyimpulkan bahwa perbedaan hasil gambar dari setiap orang karena posisi duduk, sudut pandang, atau pengalaman yang berbeda. Misalnya, siswa A melihat dari belakang memiliki persepsi bahwa itu adalah pot bunga. Sementara siswa B memiliki persepsi bahwa benda tersebut wayangan yang berbentuk guci, atau siswa C mengatakan itu adalah guci biasa, atau siswa D mengatakan yang benar bahwa itu adalah celengan ayam. Hal ini bisa berbeda karena mungkin saja siswa C memiliki pengalaman mempunyai celengan ayam dan mungkin dari analisis adanya uang atau sebaliknya. Ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini, maka Bapak dan Ibu guru pengajar akan lebih mudah mengarahkan diskusi untuk dapat menggali dan meningkatkan pemahaman siswa bahwa setiap orang memiliki perspektif yang berbeda dan peserta dapat belajar untuk berargumentasi.
Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan lanjutan sebagai berikut. 1. Setelah melakukan kegiatan still life drawing, hal baru apa yang kamu sadari tentang topik keberagaman? 2. Apa yang akan kamu lakukan jika berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat dan latar belakang denganmu, seperti agama, suku, politik, ataupun selera? Terima kasih telah bersama kami hingga akhir video ini. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya, dan bisa lihat kegiatan kami lainnya di platform Instagram dan YouTube channel kami. Selamat mencoba!